Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita ikhwatal Islam saudaraku seiman melanjutkan kajian kitab Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah bil Aqidah. Dan kita masuk ke bab yang pertama, qawaid wa usul fi manhajit talaqqi wal istidlal. Kaidah-kaidah dan pokok-pokok dalam manhaj talaqqi. Talaqqi itu artinya mengambil ilmu. Wal istidlal. Istidlal itu artinya berdalil. Ya. Beda antara dalil dengan berdalil. Dalil itu artinya Al-Quran dan hadis. Berdalil itu maksudnya bagaimana cara memahami Al-Quran dan hadis. Di sini beliau penulis buku yaitu Dr. Abdul Karim bin Nasir Al-Aqal memulai dengan bab ini karena ini penting sekali, Pak. Karena ini dasarnya. Iya. Poin yang pertama, masdarul aqidati huwa kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam as-sahihati atau as-sahihatu wa ijma'u as-salafis salih dan ijma' salaf as-salih. Mungkin antum sudah ada itunya ya, PDF-nya ya. Masdar akidah, sumber akidah. Itu 3. Sumber atau dasar akidah itu 3, Pak. Yang pertama, kitabullah, Al-Quran. Yang kedua, sunnah atau hadis Nabi yang sahih. Yang ketiga, ijma' salaf. Ijma' salaf as-salih. Jadi sumber akidah ternyata hanya 3, Pak. Al-Quran, hadis yang sahih, dan ijma'. Kenapa qiyas? Apakah qiyas bisa dipakai dalam akidah? Ya. Qiyas itu apa sih, Pak? Qiyas itu artinya analogi ya. Yaitu ilhaqu far'in bil arbi aslin fil hukm fi jami'il illa bainahuma. Menyamakan hukum cabang dan hukum pokok dalam hukum karena adanya persamaan illat. Nah, qiyas dalam akidah itu tidak dipakai. Karena masalah akidah itu nggak bisa dikiaskan. Kecuali satu qiyas, yaitu qiyasul aula, qiyas yang lebih tinggi. Ya. Contoh masalah akidah apa, Pak? Masalah akidah itu sesuatu yang sifatnya keyakinan. Akidah itu sudah pernah kita bahas. Akidah itu berhubungan dengan apa? Keyakinan. Iya. Contoh kita meyakini adanya surga dan neraka. Surga bisa nggak dikiaskan dengan apa yang ada di dunia? Di surga ada pisang? Ada.
Tapi masalahnya bisa nggak kita katakan pisang di surga sama dengan pisang yang di dunia? Beda. Di surga ada pohon, ada sungai. Pertanyaannya, sama tidak pohon yang di surga dengan pohon yang di dunia? Tidak sama. Berarti kalau begitu, kias dalam masalah akidah nggak berlaku. Demikian pula di antara masalah akidah, contohnya mengimani sifat-sifat Allah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan semua sifat-sifat Allah sebagaimana nanti ada babnya tersendiri. Ahlus Sunnah misalnya punya keyakinan bahwa Allah punya dua tangan. Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Justru dua tangan Allah itu terbuka. Boleh nggak kita katakan tangan Allah sama dengan tangan manusia? Boleh? Nggak boleh. Maka kias seperti ini tertolak dalam akidah. Yang hanya diterima itu kiasul aula. Kiasul aula itu gimana, Pak? Yang lebih tinggi. Contoh begini. Manusia yang hidup lebih sempurna, lebih baik daripada manusia yang mati, yang tidak punya kehidupan. Maka kita katakan apa? Allah lebih layak untuk disifati apa? Hidup. Manusia yang punya tangan lebih sempurna dibandingkan manusia yang tidak punya tangan. Maka Allah lebih layak untuk memiliki apa? Tangan. Namun disyariatkan kata para ulama qiyasul aula itu harus sempurna dari seluruh sisi-sisinya. Adapun kalau kesempurnaan yang bersifat relatif, di mana itu sebetulnya kesempurnaan yang tidak mutlak, nggak boleh. Contoh misalnya, manusia yang punya anak lebih sempurna daripada manusia yang mandul, nggak punya anak. Boleh nggak kita katakan Allah lebih layak untuk punya anak? Enggak. Ya, ini tidak berlaku. Kenapa? Karena ini kesempurnaan untuk manusia sebagai makhluk. Karena makhluk yang namanya manusia butuh anak. Sedangkan Allah tidak butuh anak. Allah berfirman, lam yalid walam yulad. Manusia yang tidur lebih sempurna dibandingkan dengan manusia yang nggak bisa tidur. Kenapa? Karena manusia lemah. Manusia butuh istirahat. Sedangkan Allah tidak butuh istirahat. Kekuatan Allah dan kekuasaannya sempurna. Apa? Maka qiyasul aula tidak berlaku dalam hal ini. Jadi intinya apa? Sumber akidah itu 3. Yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua apa? Hadis yang sahih. Yang ketiga apa? Ijma' salaf. Ya, kenapa ijma' salaf? Karena akidah tidak mungkin berubah sampai hari kiamat. Berbeda dengan masalah fikih. Sebagian masalah fikih itu bisa menerima perubahan ya dengan berubahnya situasi dan kondisi. Tapi kalau akidah tidak akan pernah berubah selama-lamanya. Contoh misalnya, akidah Allah beristiwa di atas arasy. Mungkinkah suatu ketika berubah? Oh, sekarang Allah sudah nggak beristiwa lagi. Nggak mungkin. Adanya surga dan neraka. Mungkinkah berubah, Pak? Dulu ada, sekarang udah nggak ada. Nggak mungkin. Namanya akidah itu tidak mungkin berubah sepanjang masa. Makanya ijma yang dianggap dalam masalah akidah itu hanya ijma siapa? Salaf. Siapa salaf? Itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kata Islam, saudaraku seiman. Baik, kita akan bahas satu persatu dulu. Yang pertama yaitu ijma, yaitu Al-Quran. Itu Al-Quranul Karim. Al-Quran, saudaraku seiman, adalah yang tertera dalam mushaf.
yang tertera dalam maka mushaf yang dimulai dari surat Al-Fatihah diakhiri dengan surat An-Nas. Ya. Akal Islam saudaraku seiman. Dan Al-Quran Allah turunkan dengan 7 huruf. Dan para ulama berbeda pendapat apa makna huruf ini. Ada yang mengatakan 7 qiraat, tapi itu pendapat lemah. Ada yang mengatakan 7 dialek. Ya. Sebab banyak ulama mengatakan itu juga lemah. Ya. Yang jelas akal Islam 7 huruf ini menjadi perselisihan para ulama yang sangat kuat tentang makna-maknanya. Namun memang Pak, di dunia Islam itu terkenal ada yang namanya qiraat. Ya. Dan yang terkenal itu ada ya sekitar 10 qiraat yang disebut dengan qiraat mutawatir. Makanya qiraat itu ada 2 macam, Pak. Ada qiraat yang mutawatir dan ada qiraat yang syadz. Ada qiraat yang mutawatir dan ada qiraat yang apa? Yang syadz. Ya. Yang kita biasa baca Al-Quran itu pakai qiraat apa? Di Indonesia itu rata-rata pakai qiraat Hafiz bin Asim. Ya. Kalau di belahan Maroko sana Afrika rata-rata mereka pakai Warsh. Antum pernah dengar nggak Pak bacaan surat yang akhirnya kayak orang Betawi wadduhi wallaili idza sajid ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Orang yang baru dengar, orang Indonesia baru dengar anggap wah ini macam-macam nih orang mempermainkan Al-Quran, padahal itu qiraat Warsh. Itu qiraat apa? Warsh. Iya. Saya pernah ada 2 orang lagi nonton TikTok. Mereka bilang, ini gimana sih kok bacanya kayak gini, katanya. Kayak orang Betawi aja. Ya, kata saya ada apa Pak? Ini bacaannya nggak benar Pak. Itu namanya qiraat Warsh Pak. Iya. Kalau yang biasa kita lakukan baca itu qiraat Hafiz. Iya. Kalau antum pengen tahu qiraat Warsh, antum tinggal di YouTube banyak tuh Pak. Tulis saja qiraat Warsh An Asim. Banyak sekali itu. Makanya perbedaan antara qiraat Warsh dengan Hafiz itu banyak sekali. Ikhwatul Islam saudaraku seiman. Qiraat mutawatir yang disebutkan qiraat yang sahihah itu bila terpenuhi padanya 3 syarat. Ya qiraat sahihah, qiraat yang sahih atau qiraat mutawatir itu apabila terpenuhi padanya 3 syarat. Syarat yang pertama, antakuna sahihatal isnad. Qiraat itu sanadnya sahih sampai Rasulullah SAW. Walaupun ya yang meriwayatkannya hanya 1 orang. Walaupun yang meriwayatkannya ya hanya 1 orang. Yang penting sanadnya sahih. Syarat yang kedua, antakuna qira'atu muwafiqatan lil lughatil arabiyyah walau min wajhin. Bahwa qiraat itu harus sesuai dengan bahasa Arab yang fasih walaupun dari satu sisi. Ya. Harus sesuai dengan bahasa Arab yang fasih. Syarat yang ketiga, antakuna muwafiqatan lirrasmil Utsmani walau ihtimalan. Yaitu sesuai dengan mushaf Utsmani. Rasam Utsmani. Mushaf Utsmani itu mushaf yang ditulis
di zaman Utsman bin Affan. Iya. Nah, itu namanya Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani masih ada nggak? Masih ya Pak. Kalau antum ke Madinah, itu mushaf yang ada di Masjid Nabawi itu mushaf Utsmani semua itu. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Nah ini, kalau misalnya 3 syarat ini tidak terpenuhi. Contoh, sanadnya sahih, tapi tidak sesuai dengan Rasam Utsmani. Syarat yang ketiga tidak terpenuhi. Maka kata para ulama ini disebut dengan qiraat syadz. Qiraat yang syadz. Ya. Dan qiraat syadz itu tidak boleh dibaca dalam sholat, nggak boleh. Nggak sah sholat kalau baca qiraat apa? Syadz. Namun terjadi perselisihan para ulama, apakah qiraat syadz itu hujjah apa tidak? Yang rajih hujjah bila sanadnya sahih. Ya. Ini sedikit tentang Al-Quran. Tentunya pembahasan tentang Al-Quran itu berhubungan dengan ulumul Quran, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan apa? Al-Quranul Karim. Karena untuk memahami Al-Quran, kita perlu untuk memahami ilmu-ilmu alatnya. Jadi untuk memahami Al-Quran itu ada alat-alatnya, ada. Nggak boleh antum sembarangan ambil Quran terjemah, baca terjemahannya, lo pahami sendiri dengan otak kita. Nggak boleh. Kata Ibnu Katsir apa? Wa amma tafsirul Quran bimujarradir ra'i faharam. Adapun menafsirkan Al-Quran hanya sebatas dengan pendapat kita sendiri, maka itu hukumnya haram. Nggak boleh. Ya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa menafsirkan Quran yang benar itu dengan 4 cara. Yang pertama yaitu tafsirul Quran bil Quran. Tafsirkan Quran dengan Al-Quran. Dan cara menafsirkan Al-Quran dan dengan Al-Quran pun nggak boleh cok kali cok. Ya. Banyak orang yang melakukan tafsir Quran bil Quran tuh cok kali cok aja, kayaknya pas ini. Tak bisa. Di sana ada kaidah-kaidahnya disebutkan oleh para ulama, patokan-patokannya, batasan-batasannya. Ya. Contoh tafsir Quran dengan Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa al-alamin itu, Pak? Ditafsirkan oleh Allah dalam surat yang lain. Allah berfirman, wa ma rabbul alamin. Apa itu rabbul alamin? Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Itu Rabbnya langit, bumi dan ada dan apa yang ada pada keduanya. Berarti al-alamin itu adalah langit, bumi dan semua yang ada pada keduanya. Iya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Contoh lagi, firman Allah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat atas mereka. Siapa orang-orang yang diberikan nikmat? Allah tafsirkan dalam surat yang lain, itu surat An-Nisa. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Mereka itulah bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat pada mereka. Yaitu siapa? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Ini yang pertama. Tafsirkan Quran dengan apa? Quran. Ya. Yang kedua, tafsirkan Quran dengan hadis. Tafsirkan Quran dengan apa? Hadis. Contohnya banyak, Pak. Allah berfirman, wa aqimus sholah. Dirikan sholat. Bagaimana cara sholat? Nggak ada penjelasan dalam Al-Quran kan? Cara sholat. Ya pernah nggak? Ada ayat yang sangat terperinci menjelaskan tentang tata cara sholat? Ada? Nggak ada. Siapa yang menjelaskannya? Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat.
wa atuz zakah, bayarkan zakat. Siapa yang menjelaskannya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW berfungsi sebagai penjelas Al-Quran. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami turunkan kepadamu, hai Muhammad, adzikr, yaitu Al-Quran, agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepadamu tersebut. Berarti fungsi hadis itu sebagai penjelas Al-Quran. Makanya Al-Quran butuh hadis, tapi hadis gak butuh Al-Quran. Iya, sebagaimana sebagian perkataan ulama, kalau Imam Ahmad lebih memilih begini, Al-Quran, hadislah yang menafsirkan Quran, bukan Al-Quran yang menafsirkan apa? Hadis. Iya. Nah, ini cara tafsir yang kedua, yaitu tafsirkan Al-Quran dengan apa? Hadis. Contoh, Allah berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkanlah untuk menghadapi musuh-musuhmu itu dari kekuatan. Rasulullah menafsirkan apa itu kekuatan. Ala innal quwwata ar-ramyu. Ketahuilah kekuatan itu lemparan. Zaman Rasul lemparan itu panah. Zaman sekarang bedil. Ya, meriam. Ikhwat Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Kemudian yang ketiga, tafsirkan Quran dengan penafsiran sahabat Rasulullah SAW. Ya, penafsiran para sahabat lebih lebih lurus dibandingkan penafsiran orang-orang sebelumnya. Kenapa? Karena para sahabat itu murid langsung Rasulullah SAW. Para sahabat langsung melihat prakteknya Rasulullah. Para sahabat langsung mendengar penjelasan Rasulullah SAW. Terlebih Al-Quran turun dengan gaya bahasa para sahabat. Rasulullah berbicara dengan bahasa para sahabat. Tentu mereka yang lebih paham tentang Al-Quran dibandingkan generasi setelahnya. Ya. Makanya yang kata Islam, saudaraku seiman, penting banget untuk merujuk penafsiran siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Terlebih tafsiran para sahabat yang memang mereka itu ahli tafsir seperti Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Abbas didoakan oleh Rasulullah agar diajarkan apa? Tafsir. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan Ibnu Abbas dalam agama dan ajarkan ia tafsir. Ya. Contoh tafsir para sahabat ketika Ibnu Abbas menafsirkan firman Allah, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Apa yang dimaksud dengan kafir di sini, Pak? Karena kafir ada dua, kafir besar, kafir kecil. Ternyata Ibnu Abbas menafsirkan bahwa kafir dalam ayat ini bukan kafir besar, tapi kafir kecil yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kata Ibnu Abbas, laisal kufru huna kama yafhamun, wa innamal kufru alladhi la yanqulu 'anil millah kufrun duna kufri. Bukanlah kufur dalam ayat ini seperti yang mereka pahami itu kaum Khawarij. Akan tetapi kufur dalam ayat ini adalah yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, yaitu kufur di bawah kekufuran. Ini penafsiran siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Kemudian cara yang keempat, tafsirkan Al-Quran dengan penafsiran para tabi'in. Ya. Siapa tabi'in? Tabi'in itu murid-murid para sahabat.
Ya, berarti para tabi'in itu langsung berguru kepada siapa? Para sahabat. Para sahabat langsung berguru kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti para tabi'in mereka yang paling paham tentang tafsir Al-Quran setelah para sahabat. Siapa ulama tabi'in yang terkenal dalam tafsir? Imam Mujahid bin Jabr. Beliau murid langsung Ibnu Abbas. Di mana Imam Mujahid beliau berkata, "Aradtul Quran ala Ibni Abbas salasa marrat." Aku membacakan Al-Quran dari awal sampai akhir kepada Ibnu Abbas 3 kali. Setiap ayat aku mempertanyakan tafsirnya. Makanya Imam Mujahid yang paling paham tentang tafsir siapa? Ya, Ibnu Abbas, saudaraku. Contoh tafsir tabi'in. Ya, misalnya firman Allah, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi." Dalam surat Al-An'am ayat 153. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Dan jangan kamu mengikuti jalan-jalan selainnya. Apa yang dimaksud dengan jalan-jalan selainnya? Kata Imam Mujahid, hiyal bid'ah wasyubuhat. Jalan-jalan selainnya itu adalah bid'ah dan syubhat. Ya. Penafsiran siapa? Imam Mujahid bin Jabr. Kota Islam saudaraku seiman. Nah ini Pak. Dan kitab tafsir yang menggunakan 4 cara ini adalah tafsir Ibnu Katsir. Tafsir apa? Ibnu Katsir. Makanya tafsir Ibnu Katsir tafsir yang paling bagus. Ya. Dan tafsir yang paling bagus setelah apa? Di antaranya apa lagi? Tafsir At-Tabari. Tafsir apa? At-Tabari. Cuman antum kalau ngelihat bukunya udah malas duluan mah. 15 jilid. Orang Indonesia kan kalau ngelihat bukunya tebal udah langsung ciut gitu loh. Kan orang Indonesia itu ya semangat bacanya lemah, Pak. Maunya yang instan-instan. Ya ngelihat tafsir Ibnu Katsir aja udah ciut. Tafsir Ibnu Katsir berapa jilid, Pak? 8 jilid. Ya. Yang kemudian oleh ulama zaman sekarang di ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Banyak, ada beberapa ringkasan tafsir Ibnu Katsir, di antaranya yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasib Ar-Rifai. Di antaranya yang diringkas oleh Al-Mubarakfuri. Ya. Itu yang terbaik, ya. Yang kemudian diterjemahkan oleh Dar Ibnu Katsir dengan judul Sahih Tafsir Ibnu Katsir. Kota Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini akhi. Jadi penting Pak dalam menafsirkan Quran tuh harus hati-hati. Gak boleh sembrono, Pak. Jangan seenaknya. Ya. Karena kita lihat di zaman sekarang ini orang yang menafsirin Quran pakai otak-otakan banyak, Pak. Seperti ada orang yang menafsirkan jilbab. Jilbab itu katanya pakaian yang disesuaikan dengan adat istiadat masing-masing. Ya. Jadi jilbab di suatu tempat, pakaian suatu tempat itulah jilbab mereka. Waduh. Ini kan nafsirin seenaknya. Sementara Rasulullah sudah menjelaskan tentang batasan-batasan apa? Jilbab. Ya, tentang batasan aurat dan yang lainnya. Ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi yang selamat gimana caranya? Ya udah antum beli aja tafsir Ibnu Katsir. Baca itu tafsir. Cukup kita bacakan ke orang udah selamat. Daripada kita nafsirin sendiri. Ya. Nah ini ikhwata Islam saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini
Sumber akidah yang pertama, dasarnya itu Al-Quran. Yang kedua, sumbernya apa? Dasarnya hadis. Tapi disyaratkan hadisnya harus sahih. Boleh tidak berhujjah dengan hadis lemah dalam masalah akidah? Nggak boleh. Semua ulama dalam masalah ini sepakat, Pak, ijma, bahwa hadis lemah tidak boleh dijadikan hujjah dalam masalah akidah. Nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena akidah itu keyakinan masalahnya. Bagaimana sebuah keyakinan ditetapkan oleh dalil yang lemah? Ya. Maka ini jelas tidak benar. Maka setiap akidah yang tidak berdasarkan hadis yang sahih, maka itu akidah yang nyeleneh. Apalagi kalau akidah itu nggak ada dasarnya sama sekali. Seperti halnya keyakinan nenek moyang kita, Pak. Seperti misalnya keyakinan adanya hari sial. Keyakinan hari apa? Sial. Nggak boleh aktivitas di hari Rabu misalnya. Atau keyakinan bahwa di hari Rabu terakhir di bulan Rajab itu akan turun 120.000 penyakit bala. Akhirnya di hari Rabu terakhir bulan Rajab mereka bikin ritual, apa itu namanya, Pak? Ada yang tahu nggak? Rabokasan. Pernah dengar nggak Rabokasan? Rabokasan itu Rebo terakhir bulan Rajab. Bulan Rajab apa bulan Safar, saya lupa. Katanya di hari itu turun 120.000 penyakit. Akhirnya mereka datang ke kiai bawa air, minta didoain. Padahal hadisnya palsu. Ya, hadis tentang Rabokasan itu palsu, Pak. Tidak sahih. Bagaimana akan jadikan keyakinan? Ya. Contoh mereka yang berhujah dengan hadis tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azim. Bertawassulah dengan kedudukanku karena kedudukanku di sisi Allah agung. Padahal hadisnya palsu. Ya. Saudara Qusaiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah, ya akhi. Maka boleh nggak menetapkan akidah dengan kias? Boleh tidak? Menetapkan akidah dengan kias boleh? Contoh misalnya, Pak. Menetapkan akidah dengan kias contohnya apa? Pendapat sebagian orang yang meyakini bahwa bacaan Quran sampai ke mayat. Bacaan Quran kita sampai kemana? Itu kan dalilnya kias, Pak. Dalilnya apa? Mereka yang mengatakan sampai, dalilnya kias, dikiaskan kepada sedekah. Karena sedekah, kalau sedekah jelas dalilnya ada. Bahkan ijma seluruh ulama mengatakan sedekah itu sampai kepada apa? Mayat. Nah, mereka yang mengatakan Al-Quran sampai ke mayat dikiaskan kepada sedekah. Kita katakan, Pak, maaf, ini masalah akidah. Masalah sampai atau tidaknya itu masalah akidah. Masalah gaib. Makanya Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah wa allaisa lil insani illa ma sa'a, ya seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Beliau berkata apa? Yang dhahir dari pendapat Imam Syafi'i bahwa menghadiahkan bacaan Quran nggak sampai. Lalu beliau membantah pendapat yang mengatakan sampai. Apa kata beliau? Bahwa itu kias. Sedangkan dalam masalah akidah seperti ini tidak ada kias. Dan tidak pernah pun dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Lalu beliau berkata, "Lau kana khairan la sabaquna ilaih." Kalau itu baik, tentu akan didahului oleh mereka.
Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Iya. Ini ya akhi. Jadi hadis dasar akidah yang kedua yaitu hadis yang sahih. Ingat, harus sahih. Enggak boleh hadis dhaif, apalagi palsu. Siapa yang punya keyakinan berdasarkan hadis palsu, maka itu keyakinan yang nyeleneh. Ya. Yang harus kita ingkari, akhwal Islam, saudaraku seiman. Di masyarakat kita punya keyakinan, Pak, bahwa orang yang meninggal, katanya, rohnya masih ada di rumahnya 40 hari. Pernah dengar nggak keyakinan itu? Kita katakan, ini pertama, keyakinan ini tidak ada dasarnya sama sekali dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, bertabrakan dengan ayat. Surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarak kalla. Ya. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah mengatakan, ketika kematian telah datang kepadanya, dia berkata, ya Allah, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa mengamalkan amalan yang dulu aku tinggalkan. Apa kata Allah? Sekali-kali tidak. Itu hanyalah ucapan yang dia ucapkan saja. Mereka berada dalam alam barzakh. Ya. Jadi orang yang sudah meninggal tuh nggak bakalan mungkin kembali kemana? Ke dunia. Keyakinan masyarakat bahwa roh orang meninggal dunia masih ada di rumahnya 40 hari, batil. Ya, keyakinan yang batil. Keyakinan masyarakat tentang ari-ari, nggak ada dalilnya sama sekali. Dasarnya coba kata orang tua dulu. Ya, kata orang disebut kalau dalam bahasa Sunda tahu resep. Ya. Kayaknya dulu pendengar setia Saur Sepuh semua nih, Pak. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Udah masuk Isya belum? Ini jamnya kecepatan ya. Oh, karena ngeliat yang ini. Nah ini ya akal Islam. Makanya semua keyakinan yang ada di masyarakat nggak boleh langsung kita telan. Ya, wajib kita timbang dengan Al-Quran dan hadis. Ada nggak dasarnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, adanya angka sial. Keyakinan seperti ini bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini sumber yang kedua, yaitu hadis yang sahih. Sumber yang ketiga, ijma. Apa itu ijma? Konsensus, kesepakatan. Kesepakatan siapa? Salah. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dijadikan patokan. Karena sudah kita sebutkan tadi, Pak, masalah akidah nggak mungkin berubah selama-lamanya sampai hari kiamat, nggak mungkin berubah. Ya, maka setiap akidah yang bertabrakan dengan kesepakatan para sahabat salafus saleh itu akidah yang batil. Contoh akidah Khawarij. Akidah Khawarij bertabrakan dengan akidah para sahabat. Di mana orang Khawarij punya keyakinan pelaku dosa besar kafir. Orang yang berzina murtad kafir, halal darahnya. Orang yang berdusta walaupun cuma sekali kafir, murtad dari Islam. Ini keyakinan yang disesatkan oleh para sahabat. Karena keyakinan ini muncul di zaman sahabat Rasulullah SAW, dia di zaman Ali bin Abi Thalib waktu itu.
keyakinan Murji'ah yang mengatakan bahwa amal tidak termasuk iman, bahwa amal tidak mempengaruhi iman, bertabrakan dengan keyakinan para sahabat. Semua sahabat sepakat bahwa amal termasuk iman dan mempengaruhi keimanan. Keyakinan yang mengatakan bahwa iman tidak bertambah, tidak berkurang, batil. Ya. Keyakinan Qadariyah yang mengatakan takdir nggak ada, bahwa manusia itu belum ditakdirkan. Udah masuk ya? Baik. Nah, semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.